Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan ya. Sebelumnya sebelum proses belajar mengajar membaca doa terlebih dahulu pada ketua kelas supaya memimpin doanya. Pada belajar sudah dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Kita membaca Al-Quran surat pendek ya. Ada yang hafal surah Al-Asri? Al-Asri? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, berarti arti dari surah Al-Asr itu demi masa sungguh rugi ya, sungguh rugi bagi kita yang tidak melakukan kebaikan dan kebajikan. Sabil, Irna, Fadil, Yafriza, Kelvin, ya, Jaker, Nasuha. Berarti kita ada semua yang ada yang sakit ya. Untuk materi kita hari ini adapun tentang menyaladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu ada berapa tujuannya? Ada 3 ya. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang A itu melakukan dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami dan Al-Basir ya. Yang kedua lagi tujuannya melalui teknik pembelajaran diskusi ya. Berarti ada teknik pembelajaran diskusinya ya. Peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, ya, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, ya. Selanjutnya lagi kita ini ada pantu pemantik ya di situ. Pada buku halaman berapa anak pendidikan? Ya. Pantu pemantiknya. Ya. Silakan Jaker membaca pantu pemantiknya. Berdiri kan? Ya.
Tani menanam padi, membeli ikan untuk laut, karena Allah Maha mengetahui hindari perbuatan buruk. Dalam buku paket halaman 31. ini bertafakkur ya. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tumpuan harapan, dia menjadi fokus penyerahan diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ini tentang pembelajaran psikologi ya. Langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkah yang akan kita pelajari dalam materi ini. Satu, menyajikan stimulus dengan berupa bahan kajian ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi dan makna sifat Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ya. Kemudian mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data tentang materi yang kita kaji tadi. Selanjutnya mendiskusikan. Ya. Berarti kita sudah duduk bersama apa dengan kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu? Tunjuk tangan kelompok satu. Oke, kelompok satu ya. Kelompok dua? Ini kelompok dua. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sekarang ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas untuk setiap kelompoknya. Ini kelompok dua. Kalau dicatat dengan halaman 40 ya, tentang pengertian dari Asmaul Husna. Al-Khabir ya. Tulis di atas kelompoknya ya. Kedua, Al-Kabir, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Yang ketiga, mengapa kita harus meneladani sifat Al-Alim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari?
Ya, pertanyaannya mengapa ya? Mengapa kita harus mendalami sifat al-alim? Silakan kelompok 1 menjawab. Sebab dengan meneladang sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari akan tumbuh sifat takwa kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Silakan kelompok 2 lagi sampai. Kelompok 2 silakan dengan berdesak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kami bermakna Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Al-Basir berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu di alam semesta. Mengapa kita harus meneladani sifat al-kabir dalam menjalankan segala kehidupan sehari-hari? Oke, ya. Pertanyaan mengapa kita harus menjalankan ini ya tentang al-kabir tadi. Silakan dijawab kelompok 2. Sebab dengan kita menjalankan al-asma, al-husna, al-qadir dapat menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua materi kita tadi ya, al-alim tentang membuat poster ya. Kita membuat poster tentang al-alim, al-qadir, as-sami dan al-basir. Itu untuk tugas selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya tentang poster. Nanti Ibu siapkan kertas isinya, nanti kalian bikin berkelompok ya. Berarti tugasnya berkelompok juga. Ada nama kelompok, ada tugasnya. Berarti yang kelompok ini tentang al-alim. Ya, ini tentang al-qadir. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Bila setelah mempelajari materi ini kami semua memahami dan mengenal nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa